Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nur Aswina dengan NIM 2021143506 kelas 3M. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah pembelajaran IPS SD. Baiklah, silakan disimak videonya. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi tentang interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan, muatan kelas 5 SD, tema 3, subtema 1. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan, sebaiknya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran dari materi interaksi sosial tersebut, yaitu 1. Siswa mampu mengetahui pengertian interaksi sosial. 2. Siswa mampu mengetahui jenis interaksi sosial. 3. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh interaksi sosial tersebut. Oke, kita mulai pembahasan hari ini. Interaksi manusia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama interaksi sosial dan yang kedua interaksi dengan lingkungan hidup. Baiklah, mari kita simak apa saja sih perbedaan antara dua interaksi tersebut. Kita bahas yang pertama, yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial antar manusia atau hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Interaksi sosial terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial di sini artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Interaksi sosial juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih. 2. Terjadi kontak sosial berupa komunikasi antar pelaku. 3. Ada maksud dan tujuan yang jelas sebagai hasil dari interaksi tersebut. Dan yang terakhir, dilaksanakan menurut pola sistem sosial tertentu. Proses sosial tersebut dapat terjadi karena ketidaksengajaan dan pola yang diatur secara adat maupun hukum. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis interaksi sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, individu dengan individu, artinya satu orang berhadapan dengan satu orang lainnya. Yang kedua, individu dengan kelompok, artinya satu orang berhadapan dengan banyak orang atau disebut kelompok. Dan yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Berikut Ibu berikan contoh-contohnya. Yang pertama, contoh interaksi sosial individu dengan individu atau satu orang dengan satu orang lainnya. Contoh yang pertama, bertegur sapa. Jika bertemu teman di jalan, kita bertegur sapa. Yang kedua, contoh dokter memeriksa pasien. Yang ketiga, ibu berbicara atau berkomunikasi pada anak. Dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial individu dengan individu adalah ketika ada dua orang saling berbicara atau berinteraksi. Selanjutnya, ada contoh interaksi sosial individu dengan kelompok, artinya satu orang berhadapan dengan banyak orang. Contoh yang pertama yaitu ada guru yang sedang mengajar murid-muridnya. Satu orang guru berhadapan dengan sekelompok murid. Contoh yang kedua, Pak Ustadz sedang ceramah di depan jamaah. Pak Ustadznya satu orang, sedangkan jamaahnya berjumlah banyak. Berikutnya ada contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok, artinya banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Contoh yang pertama adalah dua tim bertanding sepak bola.
Kalian tentu sudah tahu ya, satu tim sepak bola berjumlah 11 pemain, artinya 11 orang berhadapan dengan 11 orang. Contoh yang kedua yaitu dua tim bermain tarik tambang. Bisa dilihat pada gambar satu tim pemain tarik tambang terdiri atas 3 orang, artinya banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Nah, interaksi manusia yang kedua adalah interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contoh lingkungan alam: gunung, sungai, rawa, dan lainnya. Nah, Ibu akan memberikan contoh interaksi dengan lingkungan hidup atau alam. Contoh yang pertama yaitu petani menggarap lahan pertaniannya. Nah, di sini petani sedang berinteraksi atau melakukan kegiatan di lingkungan alam berupa persawahan. Contoh yang kedua yaitu nelayan mencari ikan di laut. Di sini nelayan berinteraksi dengan lingkungannya alam berupa lautan untuk mencari hasil bumi berupa ikan. Materi selanjutnya adalah interaksi sosial di lingkungan pasar. Tahu dong pasar? Kalian pasti senang jika diajak ke pasar. Nah, pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Interaksi sosial di pasar dapat terjadi antara penjual dengan pembeli, bisa juga penjual dengan pemasok barang atau distributor, dan bisa juga penjual dengan penjual, dan bisa juga pembeli dengan pembeli. Penjual dan pembeli yang ada di pasar berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam melakukan interaksi sosial diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Perlunya sikap toleransi dan tenggang rasa. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkungan lainnya. Tenggang rasa adalah suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Interaksi sosial harus terjadi dengan adanya dua syarat, yakni 1. Kontak sosial atau interaksi. 2. Komunikasi berupa pembicaraan, gerakan fisik, dan sikap. Nah, di sini contoh interaksi sosial di sekolah antar individu. Yang pertama, menyapa teman di sekolah. Saat itu, kalian akan berkomunikasi dengan teman kalian. Yang kedua, bertanya kepada guru saat belajar. Saat belajar di kelas, mungkin ada materi yang kurang paham sehingga kalian menanyakan langsung kepada guru. Yang ketiga, berbagi makanan dengan teman. Jika kalian punya makanan lebih, sebaiknya kalian berbagi dengan sesama. Yang keempat, kemudian saat menolong teman yang terjatuh. Hal tersebut merupakan interaksi. Selanjutnya, contoh interaksi sosial di sekolah antar individu dengan kelompok. Yang pertama, berpidato di sekolah. Saat ada siswa yang berpidato di sekolah, hal ini juga merupakan interaksi individu dengan kelompok, karena yang berbicara satu orang dan ditonton banyak orang. Yang kedua yaitu berdiskusi. Ketua kelompok berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Nah, selanjutnya yaitu contoh interaksi sosial di sekolah antar kelompok dengan kelompok. Yang pertama,
lomba pramuka peregu, misalnya LTBB atau lomba latihan baris berbaris. Nah, yang kedua yaitu lomba nyanyi antar kelas. Biasanya diperingati hari-hari seperti Hari Kartini, Hari Pahlawan, yaitu nyanyi lomba antar kelas. Baiklah, kesimpulan. 1. Kelompok sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, serta individu dengan individu. 2. Suatu hubungan dikatakan sebagai interaksi sosial jika memenuhi syarat-syarat berikut, antara lain adanya kontak sosial serta terjalinnya suatu komunikasi. Mungkin ini saja video praktek mengajar dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.